Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebelum kita mulai mediasi pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ririn Alisa Endang Utami, SHMH, selaku mediator bersertifikat dari Dewan Sengketa Indonesia. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memilih dan mempercayakan saya sebagai mediator dalam perkara ini. Yang selanjutnya saya persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya persilakan kepada penggugat. Baik Ibu, terima kasih. Nama saya Desi, saya selaku penggugat. Terima kasih kepada Ibu penggugat. Selanjutnya saya persilakan pada tergugat. Baik Ibu, terima kasih. Perkenalkan nama saya Alfi, saya selaku tergugat. Baiklah, sebelum mediasi kita mulai, terlebih dahulu saya jelaskan fungsi dari mediasi ini adalah cara penyelesaian sengketa atau perselisihan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus dan tidak memiliki kepentingan dalam perkara yang dimediasikan dan sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016. Penyelesaian melalui perdamaian atau mediasi dengan bantuan seorang mediator, dan pada pertemuan kali ini Bapak dan Ibu yang telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang perlu diketahui mediator di sini bersifat netral dan hanya memfasilitasi dan menjembatani Bapak dan Ibu dalam menemukan titik temu agar mencapai kesepakatan. Dapat dipahami Bapak dan Ibu? Agar tidak terjadi fitnah terhadap diri saya bahwa dalam tahap mediasi ini ada yang namanya kaukus. Apabila tidak mendapatkan solusi atau memahami atau mengalami deadlock, maka akan ada pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak saja tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Misalkan Bapak dan Ibu ada kendala dalam menyampaikan yang tidak mungkin disampaikan dalam pertemuan ini, maka akan disampaikan dalam saat kaukus nantinya, baik dengan penggugat maupun dengan tergugat. Bapak dan Ibu, terlebih dahulu kita jalankan pertemuan mediasi ini, kita sepakati bersama-sama. Jika tidak menemukan titik temu mediasi yang pertama ini, kita akan melakukan pertemuan yang berikutnya yang kita sepakati pada hari ini. Waktu pertemuan kaukus maupun pertemuan perumusan kesepakatan perdamaian hingga selesai. Bagaimana Bapak dan Ibu sepakat jadwal mediasi ini kita usulkan nantinya? Sepakat. Saya usulkan setiap hari Kamis. Apakah sepakat Bapak dan Ibu? Sepakat. Mediasi ini kita laksanakan setiap hari Kamis, setiap minggunya. Semoga mediasi dapat memberikan solusi yang terbaik untuk kita bersama-sama. Sebelum mulai mediasi, kita harus membuat tata tertib terlebih dahulu agar mediasi dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Yang pertama, harus disiplin baik penggugat maupun tergugat. Yang kedua, tidak diperkenankan mencaci maki, berkata kasar, dan mengumpat. Yang ketiga, tidak membawa senjata tajam. Yang keempat, tidak menyela. Saat salah seorang sedang berbicara, Bapak dan Ibu boleh menambahkan kesepakatan kita bersama ini. Mungkin dari penggugat masih ada tambahan? Saya akan menambahkan satu, sebaiknya kita tidak menggunakan HP terus dan juga tidak saling menyakiti. Terima kasih kepada penggugat. Selanjutnya saya silakan tergugat, mungkin masih bisa menambahkan. Baik, saya mungkin akan menambahkan beberapa poin. Yang pertama, tidak boleh keluar masuk dari ruangan ini. Dan yang kedua, tidak boleh emosi selama ini berlangsung. Dan yang ketiga, harus mengikuti aturan yang sudah dibuat dan berlaku. Baik, terima kasih kepada pihak tergugat yang telah menyampaikan poin sehingga tidak ada yang dirugikan Bapak dan Ibu ya. Untuk itu saya akan memberikan kesempatan yang sama masing-masing pihak untuk menyampaikan apa sebabnya pihak penggugat atau pihak tergugat ingin bercerai. Untuk kesempatan pertama, terlebih dahulu saya persilakan kepada penggugat untuk menyampaikan permasalahannya. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan pada saya. Saya sudah lelah berumah tangga dengan suami saya karena suami saya sering ringan tangan dan jika saya salah selalu melakukan dengan cara kekerasan, sering menyakiti saya baik itu di depan anak-anak, kadang dengan mengeluarkan kata kasar
kasar dan dengan suara yang lantang, sehingga tetangga kami juga biasa mendengarnya dan suami saya juga sering memukul saya. Jadi saya merasa tidak sanggup lagi berumah tangga dengan suami saya. Bahkan suami saya sudah lama tidak memberikan nafkah kepada saya, baik lahir maupun batin. Pada intinya, penggugat kecewa dengan sikap dan perilaku daripada tergugat yang sudah mengecewakan bahkan menyakiti hati penggugat. Baik Bu, kita dengarkan terlebih dahulu tanggapan atau permasalahan yang akan diajukan dari tergugat. Silakan Pak. Baik, saya tidak mau berpisah apalagi bercerai dengan istri saya. Dalam kasus ini, saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi, baik itu emosi ataupun marah-marah pada istri saya, di belakang dan di depan anak saya, bahkan tetangga. Baik, Bapak dan Ibu sama-sama sudah mendengarkan bahwa tergugat telah mengakui kesalahannya dan ingin memperbaiki hubungannya dengan penggugat. Apakah penggugat bersedia dan masih membuka pintu maaf untuk tergugat? Bersedia, Bu. Baik, artinya pihak tergugat berjanji akan merubah dan memperbaiki hubungan rumah tangga bersama istrinya. Apakah penggugat memberikan kesempatan pada tergugat untuk memperbaiki hubungan dengan penggugat? Iya, Bu. Apakah tergugat bisa berjanji tidak melakukan kekerasan lagi dan mengeluarkan dan menelantarkan penggugat, serta tidak akan mengulanginya lagi, memukul istri ataupun sebaliknya? Baik Ibu, saya akan berjanji tidak akan emosi lagi. Jadi selama ini saya mengaku saya bersalah, saya khilaf, dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada istri saya. Bagaimana penggugat? Tergugat sudah berjanji jika Ibu memberikan kesempatan, maka tergugat tidak akan mengulangi lagi dan bersedia membuat perjanjian. Bagaimana tanggapan Ibu? Saya trauma, Bu, karena kalau suami saya sering berubah-ubah, seandainya dia berjanji akan berubah dan tidak akan menyakiti saya lagi, mungkin akan saya beri kesempatan untuk kepada suami saya. Bagaimana menurut tergugat? Saya mau mengikuti aturannya dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan saya akan berusaha menjadi lebih baik lagi ke depannya. Baik, pada dasarnya penggugat dan tergugat masih saling mencintai. Permasalahan dalam rumah tangga merupakan bumbu-bumbu dalam pernikahan. Baik Bapak dan Ibu juga sudah memiliki 4 orang anak yang sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, sehingga pertumbuhan anak dari kedua orang tuanya sangat diharapkan oleh anak-anak. Dan saat ini penggugat ingin memberikan kesempatan kepada tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya bersama tergugat, yang mana akan berjanji tidak akan lagi mengulangi kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan selama ini, baik menggugat dan tergugat. Apakah bisa kita katakan mediasi pada hari ini dapat memperoleh kesepakatan bersama? Ya Bu. Saya mau berniat untuk bercerai dengan suami saya, Bu. Saya cuma berharap agar suami saya tetap berubah dan tidak lagi melakukan kekerasan sehingga melantarkan saya dan anak-anak saya, Bu. Kalau sifat-sifat marah-marah saya sehingga membuat suami saya emosi, maka dengan ini saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Bagaimana tanggapan dari tergugat? Saya berjanji Bu, saya tidak akan mengulanginya lagi, menantakan anak istri saya lagi. Terima kasih, Alhamdulillah Bapak dan Ibu, apa yang tadi diutarakan oleh penggugat serta apa yang telah diutarakan oleh tergugat tadi, maka antara penggugat dan tergugat telah tercapai suatu kesepakatan bahwa dia tidak lagi mengulangi apa yang dilakukan selama ini. Bapak dan Ibu, mediasi kita pada hari ini kita telah mencapai kata sepakat, yang artinya Bapak dan Ibu telah sepakat untuk berdamai dan memperbaiki hubungan rumah tangga dengan berdasarkan saling cinta mencintai dan menyayangi satu sama lainnya, dan ingin terus bersama-sama untuk membesarkan anak-anak dari Bapak dan Ibu nantinya. Naskah kesepakatan ini akan kita tuangkan dalam kesepakatan perdamaian melalui mediasi. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Saya ucapkan semoga rumah tangga Bapak dan Ibu dapat terus sakinah, mawaddah warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.